Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kami kemudian pulang menuju toko, dan di tengah perjalanan ternyata aku merasa jalannya aneh. Sepertinya berangkat tadi bukan lewat jalan ini. Aku nanya sama Saga, "Ini jalan kemana ya Saga?" Kemudian Saga pun menjawab, "Ini jalan menuju Paku Alam." "Hah, maksudnya?" "Iya, tempat makam orang zaman dulu. Mereka menyebutnya Paku Alam." "Kok ngeri gini sih?" "Ya nggak tahu juga, mungkin karena adat orang dulu. Makam ini sudah berumur sekitar 200 tahun, kata Saga. "Nah kalau gitu, temenin aku ke sana." Kemudian kami mendekati lokasi makam tersebut. Gak terlalu luas sih, namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Ada terdapat sekitar lebih dari 30 peti mati yang semuanya diletakkan di atas pohon, bukan dikubur di dalam tanah. Pohon besar ditebang sekitar 1 meter, disisain di atas permukaan tanah, dan peti matinya diletakkan di situ. Pulang yuk, bentar ah. Penasaran aku. Ayolah, di sini hawanya negatif. Aku pernah sekali kesini, tapi ibuku langsung datang dan ngajak pulang. Kenapa Saga? Ya katanya yang punya wilayah ini kurang ramah. Mereka dari koloni Kalajengking. Gak sedikit para pekerja yang kalau nyasar kesini gak bisa pulang lagi dan akhirnya menghilang. Ayolah, kita pulang saja ya. Kami lanjut bergegas untuk pulang. Sesampainya di toko, aku ditanyain sama Jali, dari mana aja tadi? Sudah hampir jam 1 siang baru pulang. Aku bilang aja habis lihat-lihat orang kerja dan tidak sengaja nyasar di area makam kuno. Jali mendengar itu langsung terkejut. Dia bilang, hati-hati kalau ke situ. Itu bekas pemakaman orang suku Dayak zaman dulu yang sudah ditinggal penduduk. Konon katanya banyak penambang yang hilang di situ. Jangan kesana lagi." Aku mengiyakan. Waktu berganti, tak terasa hari sudah malam. Dan seperti biasa mereka ngumpul di tenda TV. Aku mencari Mas Rido untuk menceritakan apa yang diceritain oleh Romi tentang kematian salah satu temannya. Susah juga sih kasusnya kalau begini. Dilaporin polisi juga gak bakal bisa diproses kalau pelakunya juga sudah meninggal. Mudah-mudahan saja teman kami tenang di alam sana. Amin Mas. Malam itu tidak ada hal-hal aneh. Kami nonton TV seperti biasa, disuguhi cemilan oleh bule. Hari demi hari sudah aku lalui bersama mereka. Tidak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. Aku punya banyak kenalan-kenalan dan teman. Ditambah lagi ada Saga yang semakin akrab denganku. Bahkan hampir tiap malam dia tidur di tempatku. Hampir genap 1 bulan, pamanku datang untuk menjemputku pulang. Karena aku janji cuma 1 bulan aja ikut ke lokasi tambang. Dan sekitar jam 8 pagi, ada panggilan di HP Jali dan ternyata itu pamanku. Nyuruh Jali turun untuk ngambilin belanjaan yang baru dibawa. Sekitar 1 jam mereka sudah datang membawa banyak barang perlengkapan alat mesin dan sembako. Aku ya seperti biasa bantu nurunin dan nyusun ke tempatnya. Kemudian datang bule. "Kok lama bah, nggak kesini?" Bule manggilnya Abah. "Iya bule, banyak kerjaan di rumah sana, jadi baru sempat. Sekalian mau bawa ini pulang," sambil nunjuk aku. "Pulangkah kamu bro?" "Iya bule." "Siapa? Bro?" "Wah akrabnya panggilannya ya," kata pamanku. "Enggak bah, ini loh, kan anak-anak di sini pada nggak tahu namanya, jadi pada manggil Sembro." "Gitu bah." "Oh." Dan bule pun berkata lagi, "Nanti tengah hari jangan lupa makan bah, itu ada banyak sayur saya bikin." Paman pun menimpalinya. "Makasih bule."
Itulah alasan mereka manggil aku bro, bukan karena panggilan akrab brother, tapi karena ngasih nama aku Sembro. Ya gitu. Tengah hari itu, kami makan di tempat bule. Entah dari mana bule ini dapat sayur-sayuran kok selalu ada. Padahal paman sayur jarang mampir ke lokasi, sekitar 3 hari sekali aja. Aku pun bertanya kepada bule, "Bule, kok bule selalu ada sayur? Dari mana saja ini sayurnya?" "Oh ini pakis, nyari di sekitaran sini. Banyak kok. Kalau sayur seperti kol, tewel, kacang, bayam, dan yang lain ini bule dapat beli." "Kan sayur 3 hari sekali baru ada bule. Bule beli langsung banyak." "Enggak, ini Pak Le suaminya saya yang beli di Mamuju. Di kota." "Bukan. Itu loh bro, di lokasi atas sekitar 3 km lagi naik ke atas. Nanti ada juga perkampungan para penambang. Ada 2 kampung di situ. Ada Mamuju, ada Mantikei. Tapi Mantikei ini kalau ada di kurang di sebelah sungai, ambil kiri. Sedangkan Mamuju ambil lurus. Pak Le tiap habis subuh biasa beli sayur ke sana." "Oh pantas, selalu ada stok sayur. Di sana orang Jawa juga bule." "Bukan, di sana orang Dayak. Bule nggak ngerti bahasanya." Kemudian gak lama ada suara pasir dan ternyata ada ular kobra. Bule yang lihat lebih dulu di tumpukan kayu bakar langsung ngambil sebilah kayu untuk memukulnya. Pamanku langsung melarang bule supaya jangan ke situ, bahaya. Kemudian nyuruh Jali aja yang mukul. Pas aku lihat ularnya, ternyata si Saga. Aku dengar suara dia bilang, "Tolongin aku cuy." Hah? Aku langsung narik tangan Jali. Jangan kak." "Kenapa? Nanti gigit bule pas masak." "Gak bakal digigit kak." "Mana ada kobra gak gigit. Itu mainanku." Kemudian Kak Jali pun menimpalinya, "Itu asli bukan mainan." Maksudnya gini Kak Jali, aku sering main sama ular itu." Jangan bercanda, jangan naling aku, nanti keburu pergi jauh. Kalau gak percaya sini aku yang tangkap." Kemudian ku tangkap ular itu dan ku perlihatkan ke mereka sambil ku cium kepala ularnya dan bilang, "Tuh kan gak bahaya, aku udah sering ketemu dia." Kemudian ularnya pun aku lepas keluar dan dia pergi. Aku balik lagi ke dalam dan lanjut makan. Setelah selesai, aku keluar untuk kencing, cari tempat sepi di pepohonan dan kencing. Gak lama ada suara yang teriak, "Woi, permisi kali kalau kencing." Pas aku tengok, ternyata Saga yang berjalan mendekat. Aku pun berkata, "Ngapain sih usil banget?" Saga pun menyahutiku, lagian kencing di sini. Sudah permisi belum?" Ya udahlah, lagian kulihat-lihat nggak ada penunggunya di sini. For your information ya, salah satu adat orang Kalimantan, biasanya kalau kencing di tempat yang enggak lazim itu permisi dulu. Tapi anehnya, sebagian orang menganggap itu musyrik. Kan konyol. Di pohon-pohon kan biasa ada jinnya. Jadi gak ada salahnya dong permisi izin kencing. Sebab gak semua orang bisa melihat jin. Jadi jika sudah permisi, maka jinnya aja yang mikir untuk menjauh. Soalnya dalam budaya orang Kalimantan ada yang namanya kapuhunan, sejenis kualat atau apalah itu. Misal ya, makan di tempat angker atau pohon besar gak nawar-nawarin, kencing gak permisi, itu nanti bisa anunya bengkak karena disentil jin, atau bisa juga jatuh sakit sebab mengganggu mereka, dan itu bukan tahayul. Ya, memang nyatanya. Nah, ibarat kamu duduk di pohon, ada orang buta yang gak lihat kamu, dan orang buta itu kencing terus kena kamu marah gak? Tapi kalau dia sebelum kencing bilang, "Permisi, saya buta. Kalau ada orang di sini harap menjauh." Kan enak kita. Back to story. "Kamu tadi ngapain sih ke dapur? Untung gak dibukulin tuh sama si Jali." "Gak kuat aja cium aroma masakan bule, jadi pengen lihat," kata Saga. "Ya lain kali jangan diulangi ya, bahaya itu. Mereka kan gak tahu kamu. Kalau kamu kenapa-kenapa gimana?" Saga berkata, "Khawatir kamu? Masa bodoh. Dan maaf ya tadi aku cium kepala kamu." "Gak marah kan?" "Enggak kok, enak malah." "Wah, lama-lama kamu jadi gak beres nih." "Oh iya.
Mau aku ajak jalan-jalan gak ke pemukiman atas itu? Kamu kan mau pulang, ku dengar tadi nih. Jadi sebelum pulang, aku ajak kamu menjelajah daerah sini. Boleh? Aku izin dulu ya, nanti dicariin. Kemudian aku balik ke toko dan minta izin untuk lihat-lihat dan diizinkan dengan syarat gak boleh lama-lama. Setelah jalan, Saga muncul di sampingku. Kami berjalan menuju pemukiman yang ada di atas. Sesampainya di simpang jalan, aku bingung mau ambil jalan mana, dan Saga menyarankan untuk ke Mamuju aja karena di situ lebih ramai orangnya dan ada sebuah lapangan bola. Ketika kami berjalan tak jauh dari simpangan, Saga tiba-tiba menarik tanganku mengisyaratkan untuk berhenti. Ada apa? Mau nyapa teman dulu, kata Saga. Di mana? Itu, ayo kita masuk ke situ. Dia mengajak aku ke sebuah pohon besar. Di bawahnya ada sebuah rumah kecil. Isinya banyak buah dan roti serta snack. Mungkin sesajennya. Tak jauh dari situ ada sebuah sumur tua yang dikelilingi kain kuning. Dan duduklah seorang wanita cantik dengan badan setengah olar. Dia. Oh dia. Saga, tumben main kesini, kata dia. Iya, ini aku ajak temanku. Kenalin namanya Zian. Dia manusia. Jangan digoda ya. Dan ini dia Kumalasari, penunggu sumur tua ini. Hai, sambil senyum, kataku. Hai juga. Kamu mau minta permintaan apa di sini? Nomor togel, kebal, atau kesaktian? Dia berkata demikian kepada aku. Aku pun menjawab, hah? Kemudian Saga menimpali kami. Eits, kan udah aku bilang, dia temanku. Aku ngajak dia mau ke desa sebelah. Kebetulan lewat sini, jadi mampir sekalian kenali dia. Jangan macam-macam dong, bikin malu aku aja kamu. Oh, maaf. Habis kebiasaan sih. Hehehe. Hah? Kebiasaan? Maksudnya gimana? Ini Zian, dia di sini tuh emang suka ngerjain manusia. Dulu kan ada seorang dukun dari suku Jawa bertapa di sini dan bertemu dia. Karena melihat berbadan setengah ular, maka langsung mengira dia anak buah Nyi Blorong dan langsung berinya sajen. Hah, emang Nyi Blorong beneran ada? Kataku. Dimana aku tahu? Kata dia. Terus misalkan ada, apa kamu gak takut dia bakal marahin kamu karena berpura-pura jadi orang dia? Gak mungkin sih, lagian dia di Pulau Jawa. Ngapain jauh-jauh kesini untuk hal sepele begini? Kata dia. Bener juga ya, kataku. Aku ngobrol sambil lihat-lihat sesajen yang ada di situ dan buahnya terlihat masih segar. Ini kamu makan, kataku. Enggak, mana mungkin bangsa kami makan sejenis ini. Lah terus kenapa ini terlihat baru? Kan gak mungkin diganti baru kalau yang lama gak dimakan. Oh itu, biasalah. Di sini kan di hutan ya, jadi banyak musang, tupai, monyet, dan sejenisnya yang suka makan buah. Mereka yang ambil. Kalau kamu mau, ambil aja. Itu masih baru, pagi tadi diganti. Wah beneran? Makasih ya, baik banget. Anggap aja dia perkenalan, kata dia. Sementara dia dan Saga ngobrol, aku asik makan beberapa buah dari sesajen itu. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menegurku. Hei, sedang apa di situ? Maaf bang, tadi jalan-jalan, gak sengaja nemu buah, jadi aku makan. Hati-hati kau tulahan. Itu sesajen, nanti penunggunya marah. Kamu orang mana? Baru ya? Iya bang, aku anak di bawah situ. Sambil nunjuk ke lokasi bawah. Mau naik ke atas punya desa di sana bang. Sebaiknya jangan. Sekarang lagi ada konflik di sana. Itu warga lagi saling serang. Hah? Tawuran? Iya, desa sebelah yang nyerang gara-gara orang desa kami berebut lahan tambang. Sebagian orang sudah pada kabur menyelamatkan diri. Sebaiknya kamu jangan ke sana. Aku juga mau cari aman dulu. Oh makasih bang, kalau gitu aku gak jadi. Aku pun ajak Saga balik dan Saga pamitan sama dia. Dia bilang, sering-sering sini, biar aku ada teman ngobrol. Jangan lupa ajak teman manusiamu. Dia enak diajak ngobrol orangnya. Dan setelah sampai di toko, ternyata ada abang tadi mampir di toko. Sepertinya mau beli rokok dan minuman dingin.
terlihat dia sedang ngobrol dengan pamanku dan Jali. Mungkin dia menceritakan kejadian tawuran itu. Ketika aku mendekat, dia menatap ke arahku dan langsung bilang, "Wah, parah bos, ini anak tadi di sumur keramat, makan di buah sajen." Pamanku cuma ketawa. "Iyakah? Maklum aja. Dia baru pernah diajak ke hutan ini, jadi masih belum tahu masalah sesajen." Mereka pun sepertinya lanjut ngobrolin apa nggak tahu juga aku. Tak terasa, sekitar 2 jam berlalu. Ada orang lari-lari dengan kepala penuh darah. Dengan nafas ngos-ngosan, dia cerita tentang kejadian di atas yang sangat kacau. Banyak korban berjatuhan. Mendengar berita itu, pamanku berinisiatif untuk menelpon polisi. Tak lama, sekitar 1,5 jam, datang beberapa buah motor yang diisi 2 polisi tiap satu motor. Jumlahnya cukup banyak. Motor mereka parkir di tempat pembakaran karena di situ area lingainya cukup luas. Kami dan para polisi ikut naik ke atas untuk melihat keadaan. Sesampainya di sana, banyak yang tergeletak di tanah, terutama di lapangan bola, tempat awal mereka tawuran. Para polisi mengamankan yang masih saling lempar dan sebagian melakukan evakuasi terhadap yang meninggal dan luka. Melihat kejadian itu, aku jadi ngeri. Untuk cerita ini nggak usah diperpanjang lebar ya, sebab aku hanya sebentar saja menyaksikan. Setelah itu aku pulang sebab merasa ngeri melihat banyak luka bacok dan benjol akibat lemparan batu. Malam pun tiba. Aku berpamitan dengan teman-teman pekerja tambang karena besok sudah harus pulang. Mereka banyak yang menyayangkan. Ya, kok pulang? Padahal baru sebentar di sini. Ya, tapi gimana lagi? Aku pun juga sebenarnya sangat merasa nyaman dengan mereka yang sangat ramah terhadapku, terutama bule yang selalu baik kepada kami. Kalau boleh diibaratkan, jika total di sana aku makan 100 kali, maka 90 kalinya adalah makan di tempat bule. Sebab di toko cuma ada mie dan sarden, itu pun kalau bule tahu aku hidupin kompor yang minyak ya, bukan gas untuk masak mie. Bule langsung bilang, "Ngapain masak? Ayo ke tempat bule aja. Banyak sayur dan lauk gitu kok. Sayang kalau nggak ikut makan." Ya mau nggak mau sih ya ikut makan, kan jadi enak. Malam itu kami ngobrol seperti biasa sambil nonton TV, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun pamit dan sambil minta maaf kalau ada salah dan sangat berterima kasih karena sudah baik kepadaku selama ini. Sebab besok mungkin turun jam 9 pagi, sedangkan para pekerja tambang jam segitu sudah tidak ada lagi. Mereka semua kerja, jadi pamitannya malam aja. Aku masuk ke kamar dan tiduran. Kemudian aku teringat bahwa ada pamanku. Kalau dilihat-lihat, tempat tidurnya cuma muat 2 orang. Ya sudahlah, aku tidur di tempat lain. Biar pamanku sama Jali aja yang tidur di situ. Pas keluar, aku merasa cocok untuk tidur di dekat tumpukan karung beras. Hawanya juga dingin. Aku pindah beberapa karung beras supaya agak besar tempatnya. Sebab biasanya Saga bakalan muncul di dekatku. Jadi aku bikin tempat itu muat untuk 2 orang, 2 rebahan. Aku pun rebahan dengan berbantal karung beras 25 kilo. Benar aja. Nggak lama setelah memejamkan mata, tiba-tiba ada yang meluk dari samping sambil bilang, "Tempat baru nih." Kamu ngapain peluk-peluk? Habisnya dingin nih. Lagian kenapa tidur di sini? Dingin gini. Enak aja, sensasi baru. Kalau gitu, aku hangatin kamu ya. Jangan macam-macam, Bercanda. Besok beneran balik kamu? Iya, aku mungkin nggak akan kesini lagi. Ya, nggak seru lagi deh. Baru dapat teman. Udah mau pergi lagi. Seperti biasa aja. Kalau kesepian ya main sama tikus. Seperti gak ada teman aja. Aku punya banyak teman kok, tapi kan cuma kamu teman manusiaku satu-satunya, kata Saga. Ya nanti kalau aku gak ada, kamu jangan main sembarangan lagi ya di dekat manusia. Mereka itu gak tahu kamu. Kalau tiba-tiba dipukul gimana? Iya deh, siap bosian. Kami ngobrol panjang lebar malam itu, sampai aku mulai ngantuk dan tertidur. Keesokan paginya aku terbangun dan kulihat aku sedang berada di sebuah kamar yang sangat indah dan luas. Kasurnya juga sangat empuk dengan selimut yang sangat hangat.
Kulihat di sampingku, Saga masih tidur. Aku pun membangunkan dia. Saga, bangun. Abah. Ini kita ada di mana? Oh, ini rumahku. Kamu sedang ada di kamarku. Bukannya tadi malam kita tidur ditemukan beras? Iya, sekitar jam 2 itu kamu peluk aku dengan erat. Hah? Aku peluk kamu, Saga? Iya, kelihatannya kamu kedinginan. Ya jadi aku bawa kamu ke sini. Makanya tadi malam aku nawarin mau menghangatkan kamu, tapi kamunya marah-marah. Iya kan, aku nggak tahu kalau maksud kamu hangat itu tempat hangat seperti ini. Aku kira kamu mau apa-apain aku. Hahaha. Kalau kamu mau sekalian sih. Nah kan, mulai lagi kan? Iya, maaf bercanda. Pulang yuk, nanti aku dicariin. Pejamkan mata. Saat aku membuka mata, kami berada di samping toko dan terdengar Jali memanggil-manggil namaku. Apa kak? Kemana? Kau dipanggil gak jawab? Itu tadi aku lari pagi sebentar keliling seputar sini. Oh, aku kira tidur di tempat lain. Maksudnya? Aku takut dia tahu. Ya kali aja tidur di tenda TV. Oh, enggak kok kak. Ya udah, itu berkemas dulu. Nanti kalau para pekerja sudah setor emas semua, langsung turun sama paman. Aku kemudian berkemas pakaian dan tiba-tiba teringat dengan Datuk Lubai, penunggu pohon pinus berlumut. Aku mau ke sana tapi takutnya tidak sempat. Jadi aku urungkan niatku untuk berpamitan. Pagi itu ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena harus berpisah dengan mereka, orang-orang yang sudah mulai akrab denganku, terutama Bu Le. Tempat yang awalnya aku anggap hanya sebuah hutan yang sangat sepi, dalam beberapa hari terasa sangat bersahabat. Namun, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Siap gak siap? Harus menerima ketika saat itu telah datang. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa aku tidak pernah bercerita aku bermain handphone, game, atau sosmed ketika sendirian, tapi malah ke tempat bule atau jalan-jalan di seputaran lokasi? Ya karena saat itu HP-ku cuma Nokia layar putih, cuma bisa SMS dan telepon. Jadi benar-benar belum tahu apa itu sosmed. Dah, singkat cerita, aku pun di hari itu pulang dengan membawa sejuta kerinduan yang mungkin tidak dapat terobati. Karena aku tidak pernah lagi kembali ke sana. Sampai saat ini, aku masih merindukan mereka. Semoga mereka masih baik saja keadaannya dan menjadi semakin sukses.